Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah pernah nonton kan video yang barusan? Nah, di dalam video tersebut tuh ada tempat, yaitu adalah tempat Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di Aceh. Siapa sih kayaknya yang nggak tahu ya Masjid Raya Baitur Rahman gitu, apalagi terkenal dengan menjadi satu-satunya tempat atau bangunan yang selamat dari terjangan tsunami di Aceh pada tahun 2004 silam. Nah, ternyata juga nih Masjid Raya Baitur Rahman itu menjadi salah satu bentuk peninggalan di Kesultanan Aceh Darussalam, yang dimana dibangunnya masjid ini tuh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, ngomong-ngomong tentang Kesultanan Aceh Darussalam, tentang Iskandar Muda nih, di sini saya dan teman-teman saya juga akan membahas tentang keseluruhan tentang Kesultanan Aceh Darussalam, yang salah satunya juga masuk tuh Masjid Raya Baitur Rahman sebagai salah satu bentuk peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, sebelum kami melanjutkan pembahasan tentang Kesultanan Aceh Darussalam, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya sendiri adalah Sri Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Nur Asti Agustina. Nama saya Desti Cynthia. Nama saya Reska Amalia Putri. Nama saya Handika Pertama Putra. Nama saya Muhammad Rizky Albarkah. Nah, materi yang akan kami bahas itu mulai dari letak. Yang pertama letak, yang kedua adalah sejarah awal berdirinya, yang ketiga adalah masa kejayaan, yang keempat adalah masa keruntuhan, yang kelima adalah kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Lalu yang terakhir ada di peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam atau dalam bahasa Aceh adalah Kerajaan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia, dengan terletak di sebelah utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Ali Muhayyad Syah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumat di awal 1013 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Sejarah yang panjang atau dari 1496 sampai 1903, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, dan mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Sejarah berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Menurut Haji Degrab, Kesultanan Aceh Darussalam ini merupakan hasil penyatuan dari dua kerajaan kecil. Nah, apa sih dua kerajaan kecil itu ya? Yang pertama adalah Kerajaan Lamuri atau Mahkota Alam, dan yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darul Kamal. Yang mana yang awalnya dua kerajaan itu tidak rukun gitu dan selalu bermusuhan. Nah, dalam hikayat Aceh, pertentangan antara dua negara ini berakhir pada saat Mahkota Alam, Kerajaan Mahkota Alam ini pada saat itu dipimpin oleh Sultan Syamsul Syah menjodohkan putranya Ali Muhammad Syah dengan putri Raja Aceh Darul Kamal. Nah, dari ikatan pernikahan inilah yang membuat dua kerajaan itu tuh meleburkan kekuasaannya dan lahirlah Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, Sultan atau Ali Muhammad Syah ini ya sebagai yang diamandatkan menjadi raja dan juga raja pertama dan pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau ini memimpin mulai pada tahun nih 1514 Masehi, yang dimana itu adalah berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam ya. Terus juga sampai dengan 1528 Masehi. Nah, beliau juga berhasil membawa Kesultanan Aceh Darussalam melakukan perluasan wilayah gitu di beberapa tempat. Contohnya adalah wilayah Pasai dan juga Dayak. Nah, Kesultanan Aceh Darussalam juga nih ya sejak berdirinya gitu, sejak awalnya sudah berlandaskan pada asas negara, yaitu dengan ajaran Islam. Masa kejayaan. Kesultanan Aceh Darussalam mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda atau Sultan Mahkota Alam pada 1607 sampai 1636 Masehi.
Berada di bawah komando Sultan Iskandar Muda, Aceh memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Wilayah kekuasaannya juga sangat luas. Selain itu, kesejahteraan rakyatnya juga terbilang makmur. Dari sisi perdagangan, harga hasil bumi tidak dipatok rendah untuk menyokong perekonomian kerajaan. Di samping itu, dibangun juga bandar dagang utama, didirikan dan dilakukan untuk pengawasan orang-orang asing. Wilayah kekuasaan di era Sultan Iskandar Muda meliputi Semenanjung Malaya, termasuk Johor, Malaka, Pahang, Kedah, Perak, dan Patani, yaitu Thailand bagian selatan. Sebagian besar Sumatera juga telah dikuasai. Itu semua tidak lepas dari penaklukan yang dilakukan Kesultanan Aceh Darussalam. Angkatan laut telah dilengkapi kapal-kapal canggih pada masanya, sedangkan angkatan daratnya memiliki ribuan prajurit, pasukan kuda, dan juga pasukan gajah. Masa keruntuhan sepeninggalan Sultan Iskandar Muda yang wafat pada 27 Desember 1636. Seperti dikutip dari laman Pemprov Aceh, Kesultanan Aceh melemah di tangan penerus-penerusnya. Kesultanan Aceh perlahan merosot wibawanya dan mulai terpengaruh oleh bangsa lain. Bangsa Barat mulai menguasai Aceh dengan penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatera. Pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang dengan Kesultanan Aceh dan terjadilah Perang Sabi selama 30 tahun. Banyak jiwa yang menjadi korban. Akhirnya, Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah, mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Sejak saat itu, wilayah Aceh masuk secara administratif ke dalam Hindia Timur Belanda, Netherlands Oost-Indie, yang kemudian menjelma sebagai Hindia Belanda, cikal bakal Indonesia. Kehidupan masyarakat Aceh Darussalam. 1. Ekonomi. Pengaruh Aceh terhadap masyarakatnya juga terasa secara nyata dalam bidang ekonomi, terutama pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh mulai dapat menerbitkan uang kepingan secara luas, serta menetapkan nilainya supaya tidak berubah-ubah. Dengan adanya uang ini, masyarakat menjadi lebih mudah ketika berada dalam proses perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan nilai uangnya mampu bersaing dengan ringgit Portugis. Komoditas utama yang diperdagangkan oleh Aceh adalah lada. 2. Sosial budaya. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat dari landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat mahkota alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dan melibatkan ulama dan perdana menteri. Sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Kesultanan Aceh keberadaannya tidak terlalu banyak, disebabkan karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Beberapa bangunan yang masih tersisa contohnya adalah Taman Sari Gunungan, Benteng Indrapura, dan masih ada yang lainnya dalam bentuk peninggalan. 3. Politik. Secara politik, Raja atau Sultan Kerajaan Aceh adalah sosok pemimpin yang agresif dan mempunyai cita-cita yang sangat besar dalam hal menguasai kawasannya. Gambarannya bisa terlihat dari pembangunan angkatan perang kerajaan yang cukup besar. Hal tersebut sebagai respon atas banyaknya peperangan terjadi di sekitar wilayah Aceh. Selain itu, Aceh juga secara terbentuk menentang terhadap hegemoni Portugis yang terjadi di Malaka yang memonopoli kawasan perdagangan, dan demi kawasan pendapatannya, tambahan dukungan dan bantuan, Aceh membangun hubungan politik yang baik dengan negara Islam Timur Tengah sekaligus untuk memperluas pengaruh. Nah, ada juga sistem pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, sistem pemerintah itu yang paling atas adalah sultan atau raja. Di bawahnya ada pejabat pemerintah. Lalu di bawahnya juga terbagi 3 rata. Itu pertama adalah ahli hukum. Ahli hukum ini terdiri dari para ulama. Nah, kenapa sih ulama yang menjadi ahli hukum? Karena Kesultanan Aceh Darussalam ini merupakan kerajaan Islam yang melaksanakan syariat Islam, dan yang paling mengerti, paling paham adalah
yaitu ulama. Lalu yang kedua ada praktisi negara, siapa saja, yaitu ada seperti panglima, pahlawan juga, laskar juga, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, yang terakhir nih, yaitu adalah ahli pemerintah. Nah, terdiri dari uli balang, terus juga panglima tempur, dan lain-lain. Peninggalannya: 1. Masjid Raya Baitur Rahman, 2. Taman Sari Gundongan, 3. Banteng Indrapatra, 4. Meriam Kesultanan Aceh, 5. Makam Sultan Iskandar Muda, 6. Uang emas Kerajaan Aceh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, dan terima kasih juga telah mendengarkan, menyimak apa yang telah kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.